Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan saya, Beatus Sitompul, dalam saluran belajar iringan organ gerejawi. Biasanya saya menggunakan elektron dan juga ada keyboard. Saudara dan teman-teman sekalian, kurang lebih 3 bulan ini saya tidak mengupload video satupun di saluran ini. Itu karena apa? Karena ada kesibukan khusus. Kesibukan khusus saya mengenai musik liturgi adalah menuntaskan sebuah buku yang berjudul Buku Kor Endehuria Katolik. Ya, ini adalah kumpulan lagu-lagu dari band Katolik, dari BETK, yang kemudian saya bentuk dalam rupa kor, maka disebut menjadi buku kor. Ya, buku kor ini terdiri dari 310 sekian halaman, 310 sekian halaman. Saudara dan teman-teman sekalian, uh, proses agar terbentuk buku kor ini sungguh lama ya, menurut saya juga sungguh lama, itu ada sekitar 10 tahun. Yang dimulai dari pembentukan atau penyusunan buku organ Endehuria Katolik. Ya, iringan organ dalam rupa notasi balok seperti ini. Partitur notasi balok inilah yang diterjemahkan ke dalam notasi angka. Notasi angka di dalam buku kor. Maka boleh dikatakan buku organ dengan buku kor sebenarnya sama ataupun bisa dikatakan seharmoni ya. Bedanya bahwa ini notasi balok, buku kor notasi angka. Bedanya juga adalah bahwa buku iringan meskipun solo tapi iringannya bisa 2, 3 atau 4 suara. Tapi ketika di buku kor tentunya menjadi bagian solo atau bagian serentak unisono. Sering terjadi misalnya di bagian psalmen, bagian antifon atau refrennya itu adalah SATB. Tetapi di bagian ayatnya itu menjadi unisono, satu suara semuanya. Boleh misalnya kalau di ukur ini boleh misalnya itu dinyanyikan yang unisono itu boleh juga dinyanyikan oleh sopran. Ayat 2 oleh tenor, ayat 3 campuran. Boleh kita menggunakan berbagai macam variasi sebagai kreasi bagaimana cara menyanyikan bagian-bagian solo. Tapi dapat dikatakan bahwa ini adalah buku kor campur. Buku kor campur S, ATB, sopran, alto, tenor, bass. Baik saudara dan teman-teman sekalian, proses untuk pembentukan buku ini cukup lama ya. Buku yang dimulai dari buku organ. Buku organ ini pertama sekali saya keluarkan atau saya share saya kirimkan bagi teman-teman yang membutuhkan tahun 2018. Kemudian dalam perjalanannya ada revisi tahun 2021, kemudian tahun 2025 saya revisi ini sekaligus juga membentuk buku kornya ini. Maka saudara dan teman-teman sekalian, tidak mudah agar akhirnya terbentuk kumpulan kor-kor ini atas buku bende Katolik ini. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, di sini dilengkapi dengan data-data atas setiap lagu, siapa pencipta syairnya, siapa pencipta notnya, tata suaranya dari siapa. Tata suara, saya usahakan tata suara yang lebih tua, yang terdapat di buku-buku yang lain, misalnya seperti di buku Puji Syukur dan buku Kidung Jemaat dan sebagainya. Di sini ada daftar sumbernya dari mana. Tetapi juga sangat banyak juga yang berasal dari saya sendiri. Ya, saya mengaransemen sendiri untuk itu. Dan kemudian terdapat juga lagu-lagu yang sudah ada aransemen sebelumnya oleh para pengarang arranger sebelumnya, tetapi saya sengaja membuatnya menjadi ada 2 jenis aransemennya. Aransemen dari yang lebih dahulu dan kemudian saya tambah dari saya. Cukup banyak aransemen yang 2 jenis, maka saya namai menjadi A, B, misalnya 590A, 590B. Contohnya 590A ini Now Somebound. Kami unjukkan, itu aransemennya dari Romo Antoni Sutanta. Kemudian ada juga aransemen saya buat juga di sini aransemen dari Paul Widiawan ya. Jadi ada A, ada B. Saya buat di sini supaya lebih hidup, lebih bervariasi nanti ketika dinyanyikan. Dan juga
Aransemen saya sendiri pun bisa dua rupa ya. Pertama yang lebih polos seperti model Kidung Jemaat SATB ya, sejajar semuanya sopran, alto, tenor, bassnya. Ada juga yang berbau inkulturatif, misalnya 608 itu koras saya koras, itu ada koras saya koras bagian A, ada juga bagian B yang lebih lebih bergaya inkulturatif, ya gaya Batak Toba ya, ada menghentak-hentak sedikit bagian uh, tenor dan bassnya. Yang terakhir ya, bahwa lagu-lagu yang khas Gregorian tetap saya pertahankan, tidak diaransemen menjadi 4 suara, tetap dibawakan secara apa ya, secara unisono, monofon ya. Karena memang dari awalnya memang lagu Gregorian itu begitu. Meskipun sekarang bisa kita dengarkan di mana-mana ada lagu Gregorian yang diaransemen, tetapi umumnya itu untuk kalangan penyanyi yang lebih terpelajar, lebih pandai ya. Kalau secara umum kan lagu kor-kor di gereja itu berdasarkan himne-himnenya pun kan lagu-lagunya lagu yang sederhana dan pendek, maka aransemennya seperti itu. Kita temukan juga puji syukur dan kidung jemaat aransemen yang standar ya, standar-standar saja, tidak menjadi yang lebih hebat, tetapi tidak jelek, bagus ya. Tapi ya tidak tidak sampai mengakibatkan lagu utama itu agak kabur ya, agak tertutupi karena berbagai suara menimpa ataupun menghiasi. Nah, bukan seperti itu aransemen yang di sini. Tetapi contohnya ya, jika ada teman-teman yang meminta agar uh, memesan bahwa lagu tertentu di aransemen secara lebih hebat-hebat lagi, dibuat variasi ayat 1, model aransemennya SATB polos, ayat 2 contohnya dibuat dengan model yang lain lagi, model yang saling apa namanya, kayak kanon, oh boleh dipesan. Tapi ini adalah standar, seperti kor-kor puji syukur dan kor-kor kidung jemaat. Terakhir mengenai harga, kalau mengenai harga silahkan ya hubungi saya di WA yang tersedia di YouTube ini, di judul video ini, dan juga di deskripsi video ini. Ya, saya tunggu siapa yang memesan akan dicetak. Demikian informasi sekilas tentang buku ini. Sekian dan shalom.